Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafif Aditya Nugroho dengan NIM 20105241014. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tips bagaimana mengontrol pelaksanaan pembelajaran daring agar terkelola sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah pengelolaan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Novitri Lisiana MPD. Berbicara tentang pembelajaran daring, seluruh sekolah di Indonesia bahkan sampai seluruh sekolah di dunia terpaksa harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Hal ini tak lepas dari adanya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membawa dampak besar pada semua bidang, salah satunya yaitu bidang pendidikan. Saat ini proses pembelajaran dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau daring. Peralihan pembelajaran dari yang semula tatap muka menjadi pembelajaran daring memunculkan banyak hambatan bagi pendidik. Hal ini disebabkan karena pandemi COVID-19 yang terjadi secara mendadak membuat para pendidik mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Saat ini pembelajaran dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga dilaksanakan secara online. Sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo, dan Zoom. Pada praktiknya sendiri, pembelajaran daring memiliki banyak keterbatasan dan hambatan yang ditemui. Hal ini memberi kesempatan terjadinya masalah pada pelaksanaan pembelajaran daring. Di antaranya yaitu yang pertama, keterbatasan teknologi yang digunakan. Masih banyak keluarga siswa yang mayoritas merupakan keluarga menengah ke bawah memiliki keterbatasan dalam menyediakan gadget selama pelaksanaan pembelajaran daring. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Rigianti tahun 2020 menyatakan bahwa masalah yang dihadapi pendidik sekolah dasar dalam melaksanakan pembelajaran daring yakni platform pembelajaran yang tidak memadai, kendala pada jaringan internet, tidak efektifnya pengelolaan proses pembelajaran, penilaian dan pengawasan pembelajaran. Kemudian hambatan yang kedua yaitu masalah jaringan. Hasil penelitian Satraningrum dan Prasetyo tahun 2020 menjelaskan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi siswa selama pembelajaran daring membuat pembelajaran tidak dapat berjalan secara optimal. Dampaknya, siswa kurang memiliki minat belajar apabila terjadi gangguan sinyal atau jaringan. Kemudian hambatan yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Alia dan Juanda tahun 2018 dalam penelitiannya menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan bagian dari manajemen kelas yang berdampak pada tercapainya tujuan pembelajaran. Penerapan strategi, metode, atau model pembelajaran yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan dan media yang digunakan akan berdampak pada tidak efektifnya pembelajaran. Kemudian hambatan yang keempat yaitu waktu pembelajaran. Pengelolaan waktu dalam proses pembelajaran berdampak pada proses belajar yang mendukung pemahaman dan keaktifan siswa. Menurut Cross dan Polk tahun 2018 dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pendidik dalam pembelajaran daring berperan sebagai pemberi instruksi. Pendidik sebagai pemberi instruksi akan menyiapkan materi ajar yang telah disesuaikan dengan alokasi waktu sehingga pembelajaran diharapkan berjalan dengan baik. Pendidik juga memastikan gaya belajar siswa dan kemampuan siswa menyerap informasi dalam menentukan pembagian waktu. Oleh karena itu, pendidik perlu menemukan cara yang tepat dalam menggunakan waktu secara efisien dan pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Setelah membahas tentang hambatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran daring, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih hal yang harus dilakukan pendidik dalam mengontrol pelaksanaan pembelajaran daring. Hal yang pertama adalah keterampilan yang harus dimiliki pendidik dalam melakukan pengelolaan kelas. Masalah utama pembelajaran daring adalah keterampilan pendidik dalam melakukan pengelolaan kelas. Pendidik berperan penting dalam terciptanya pembelajaran daring yang efektif. Selain mengatasi hal-hal yang menghambat pembelajaran daring, pendidik harus mempunyai keterampilan dalam pengelolaan kelas saat pembelajaran daring dilaksanakan. Adanya usaha dan kemauan pendidik dalam memperbaiki pengelolaan kelas menunjukkan identitas dan profesionalitas sebagai pribadi yang bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Keterampilan pengelolaan kelas terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama, usaha mempertahankan kondisi kelas daring. Ketika suasana kelas daring tiba-tiba berubah menjadi tidak kondusif, pendidik harus memiliki solusi untuk mempertahankan kondisi kelas yang tertib.
Jika perubahan kondisi ini dilakukan oleh individu siswa, pendidik perlu mendekati secara personal kepada siswa tersebut. Namun, jika terjadi karena kelompok siswa, pendidik harus tanggap, memberi pernyataan serta sikap yang tegas terhadap gangguan tersebut. Cara lain yang dapat dilakukan pendidik adalah memusatkan perhatian pada semua siswa dengan cara memberi petunjuk yang jelas, memberi penguatan dan pengulangan materi, menyesuaikan irama belajar, serta meminta pertanggungjawaban siswa atau tugas yang telah diberikan. Kemudian keterampilan yang harus dimiliki pendidik yang kedua adalah usaha mengembangkan iklim kelas daring. Mengembangkan iklim kelas berarti menata ulang kondisi kelas secara daring yang kurang kondusif agar menjadi kondusif. Usaha yang dapat dilakukan adalah memvariasi strategi, metode, dan media pembelajaran untuk menarik perhatian siswa dan mengembalikan iklim pembelajaran yang kondusif. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami pendidik dalam pengelolaan kelas. Untuk memperkecil masalah gangguan di dalam kelas, menurut Wiyani tahun 2013 menyatakan bahwa ada 6 prinsip-prinsip mendasar yang harus dipahami dengan baik oleh pendidik. Prinsip yang pertama yaitu hangat dan antusias. Hangat dalam konteks manajemen kelas adalah sikap penuh kegembiraan dan penuh kasih sayang kepada peserta didik. Sementara antusias dalam konteks manajemen kelas adalah sikap semangat dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM. Prinsip yang kedua yaitu tantangan. Kemampuan pendidik untuk memberikan tantangan kepada peserta didiknya dapat meningkatkan semangat belajar mereka, sehingga hal itu dapat mengurangi kemungkinan munculnya perilaku yang menyimpang. Prinsip yang ketiga yaitu bervariasi. Variasi gaya belajar mengajar pendidik akan membuat suasana belajar menjadi dinamis, hidup, dan mampu meningkatkan komunikasi yang baik antar pendidik dengan peserta didik. Prinsip yang keempat yaitu keluasan. Keluasan di sini adalah perilaku pendidik untuk mengubah metode mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi kelas untuk mencegah kemungkinan munculnya gangguan belajar pada peserta didik, serta untuk menciptakan iklim belajar mengajar yang kondusif dan efektif. Kemudian prinsip yang kelima yaitu penekanan terhadap hal-hal positif. Penekanan dapat dilakukan oleh seorang pendidik dengan memberikan penguatan yang positif dan kesadaran pendidik untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kemudian untuk prinsip yang keenam yaitu penanaman disiplin diri. Pendidik harus bisa menjadi model bagi peserta didik dengan memberikan contoh perilaku yang positif baik di kelas, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selain harus mempunyai keterampilan dalam pengelolaan kelas, hal yang dapat dilakukan pendidik dalam membantu pelaksanaan pembelajaran daring yaitu: yang pertama, menyesuaikan strategi, metode, model maupun alokasi waktu dengan materi ajar agar sesuai dengan RPP yang sudah direncanakan. Yang kedua, membuat pembelajaran yang menarik agar dapat memacu semangat belajar siswa yang sudah mulai hilang. Yang ketiga, memberi materi pendukung kepada siswa yang mudah diakses seperti PowerPoint dengan suara, video, dan rangkuman materi apabila siswa tidak dapat mengikuti kelas secara sinkronus dan sulit mengakses materi secara online. Yang keempat, pemberian umpan balik pada siswa yang belajar secara asinkronus melalui Facebook, email, Google Classroom, dan sebagainya. Yang kelima, mengunjungi siswa apabila sekolah dan siswa tidak dapat melaksanakan pembelajaran daring dengan izin dari berbagai pihak seperti yayasan, sekolah, orang tua, dan pemerintah. Sekian video tentang tips bagaimana mengontrol pelaksanaan pembelajaran daring. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.